Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sukses Tanipedia. Jumpa lagi di channel Sukses Tanipedia. Di kesempatan kali ini kita masih membahas seputaran ayam, teman-teman. Kalau sebelumnya kita membahas banyak tentang ayam kampung yang diprioritaskan sebagai ayam pedaging, kita banyak membahas masalah ayam kub. Saya juga di sini juga membudidayakan ayam jenis bangkok, teman-teman. Ada juga yang bangkok dari galur asli dan juga ada yang sudah persilangan ayam kampung. Menurut saya kelebihan memelihara ayam bangkok ini, teman-teman, kebanyakan orang memang prioritasnya ketika memelihara ayam bangkok ini sebagai ayam hiasan. Ada juga yang makainya sebagai ayam aduan, tapi saya tidak melakukan itu karena saya tidak mengadu ayam. Ya, saya memanfaatkan ayam hanya sebagai konsumsi saja dan juga sebagai ayam hias. Namun tidak ada salahnya, teman-teman, ketika kita memelihara ayam bangkok yang tujuannya kita bisa dapat dua. Yang pertama sebagai ayam hias, yang kedua kita bisa manfaatkan sebagai ayam konsumsi alias ayam pedaging, walaupun tidak familiar atau setenar ayam KUB yang memang dia keunggulannya adalah sebagai ayam pedaging, teman-teman. Oke, jadi untuk memelihara ayam bangkok ini cenderung mudah, teman-teman, dan tidak perlu ada perawatan khusus, dan pakan yang diberikan juga cenderung bukan pakan yang mahal harus dari pabrikan, karena ayam bangkok yang kita pelihara baik khususnya di Indonesia ini sudah familiar dengan mencari pakan di sekeliling atau memanfaatkan sisa-sisa pakan limbah dapur, teman-teman. Jadi untuk yang pertama kali yang perlu kita lakukan ketika kita ingin memelihara ayam bangkok adalah kita harus tentu menyeleksi indukannya, teman-teman, apakah dia dari indukan yang berkualitas atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan dua fungsi, teman-teman, ya, fungsinya sebagai yang pertama adalah sebagai ayam hias, yang kedua ayam konsumsi. Yang kedua adalah dari pemberian pakannya, teman-teman. Kalau untuk pakan ayam bangkok ini untuk 2-14 hari cenderung sama dengan ayam kampung yang diprioritaskan sebagai pedaging, yaitu lebih banyak kepada kandungan protein, karena pada fase pertumbuhan ini semua ayam juga membutuhkan yang namanya protein yang sama. Jadi untuk pakan yang dipilih, teman-teman, tidak harus khusus pur dari yang dikhususkan untuk ayam bangkok, tapi juga bisa pakai juga pur dari ayam pedaging. Yang penting adalah kandungan proteinnya kisaran 20%, teman-teman. Nah, setelah umur 2 minggu atau lebih dari 14 hari, baru kita bisa memberikan pakan racikan yang kandungan atau komposisi racikannya adalah dari yang mengandung serat, protein, lemak. Yang bahan-bahan tersebut bisa didapatkan dari bekatul, dari proteinnya juga dari sentrat atau tepung ikan, dan juga dari jagung, teman-teman. Dan untuk kandungan proteinnya juga masih sama, 20% yang harus dipenuhi untuk asupan ayam pada fase ini, ayam bangkok pada fase ini, yaitu umur 14 hari. Sedangkan seratnya 6% sudah cukup. Untuk perbandingannya, teman-teman bisa memakai perbandingan 3:2:1, maksudnya 3-nya adalah bekatulnya, 2-nya adalah jagung, dan 1-nya adalah kandungan protein. Bisa teman-teman ambil dari konsentrat ataupun tepung ikan. Kalau keduanya tidak ada, teman-teman bisa memanfaatkan fur yang starter, teman-teman, ya, yang kandungan proteinnya masih tinggi, yang 20%-an gitu. Selanjutnya setelah umur 3 bulan, ya, pada pemeliharaan ayam bangkok ini, teman-teman bisa memberikan pakanan campuran, limbah dapur, sisa sayur, campuran nasi, pur, jagung, atau pakan fermentasi, teman-teman. Oke, dan di fase awal kita akan cek coba DOC ayam bangkoknya, teman-teman, ya. Di DOC ayam bangkok ini apa sih yang harus fur yang cocok, itu fur jenis bagaimana yang harus diberikan, teman-teman. Nah, untuk pada fase brooding
atau DOC umur usia 1 hingga 30 hari, teman-teman bisa menggunakan makanan dari pabrikan dengan merek apa saja, nggak mesti harus dikhususkan untuk ayam Bangkok. Yang penting adalah kandungan proteinnya terpenuhi. Dan jangan lupa teman-teman juga untuk sedikit menghaluskan agar pakan yang diberikan ke anak ayamnya bisa optimal. Sedikit dihaluskan karena ayam starter ini, pakan starter ini bentuknya crumble teman-teman. Oke, jadi sedikit dihaluskan. Selanjutnya ayam Bangkok teman-teman akan mengalami pertambahan bobot, dan pada umur 3 bulan hingga 4 bulan itu bobotnya sudah mencapai 1 kilo lebih. Dan di sini teman-teman bisa melakukan tahap seleksi, dimana kalau yang memang dia postur tubuhnya bagus, ciri-ciri fisiknya bagus, teman-teman bisa pilih sebagai seleksi ayam hias. Dan jika memang postur tubuhnya atau ciri-ciri fisiknya tidak bagus, teman-teman bisa gunakan sebagai ayam konsumsi, bisa dikonsumsi sendiri ataupun bisa teman-teman jual di pasaran, dan harganya cenderung sama dengan ayam jenis kampung teman-teman. Oke, itu saja teman-teman update dari Sukses Tanipedia, bagaimana merawat ayam Bangkok dan kiat khusus agar lahan pekarangan kita bisa optimal dengan beternak ayam ala rumahan atau skala rumahan teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan waktu dengan tentunya topik yang berbeda.